Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini saya lagi ada di Belanda, tepatnya di kota Amsterdam. Dan kali ini saya mau datengin ke museumnya atau pabriknya dari pembuatan berlian yang sudah ada atau sudah berdiri sejak 200 tahun yang lalu. Sekarang masih eksis, dan salah satu yang paling menarik adalah dari mahkotanya buat Ratu Elizabeth tuh dibikinnya di sini. Nih, ini namanya Coaster Diamond. Yuk kita langsung aja masuk ke dalam. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru menemukan saya di channel YouTube ini, saya mohon dukungannya untuk subscribe dulu supaya channel ini semakin berkembang, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya. Pabrik pengasahan intan tertua, pabrik Coaster Diamond, sudah hampir 200 tahun keberadaannya mengolah batu intan sampai menjadi asahan berlian yang kita kenal sehari-hari ya. Di tengah ruangan ini tadi udah banyak yang melihat, ini adalah mahkota Ratu Elizabeth yang terakhir dipakai. Aslinya ada di London, ini hanya replika karena pabrik ini yang ngasah. Mahkota ini tidak akan keluar lagi untuk penobatan sampai ratu berikutnya lahir. Jadi dari Raja Charles, nanti mungkin William, George kalau punya anak baru perempuan jadi ratu, baru ini akan muncul lagi. Aslinya ada di Museum Tower of London. Nah, pabrik coaster mengasahnya pada tahun 1852 masih pakai tenaga kuda ya, belum tenaga uap, dan sekarang listrik semuanya. Di layar saya akan perlihatkan bagaimana pabrik ini bertahan selama hampir 200 tahun mengolah batu intan dan menjadikan Amsterdam sebagai Diamond City ya. Batu intan tambangnya ditemukan banyak sekali, diantaranya ada di Pulau Borneo, Kalimantan, itu ya. Titik kuning di Pulau Kalimantan, di Banjarmasin, terkenal dengan berlian Banjar. Di Red Museum masih ada yang 32 karat milik Kesultanan Banjar yang akan dikembalikan tahun ini. Nah, kita lihat di layar proses pengasahan batu intan menjadi asahan berlian. Jadi Bapak Ibu nanti pulang ke Indonesia nggak langsung saya beli berlian, tapi bentuknya masih mentah ya. Berlian artinya teknik menangkap cahaya, teknik menangkap sinar. Jadi ngelihat berlian jangan digelap-gelapin, harus cari cahaya terbaik. Matahari kah, lampu, apabila perlu senter ditaruh di atas batu intan yang sudah diasah berlian. Kalau kinclongnya sempurna, baru itu asahannya bagus ya. Bagaimana pengasahan berlian? Berlian 57 jumlah asahannya. Kalau lebih atau kurang dipanggil sesuai bentuk. Nah, jadi nggak salah lagi. Saya beli oval, saya beli pear shape, hati, markis, emerald, princess cup, dan yang terbaru royal 201. Berlian dibuat dari bahan mentahnya adalah intan. Intan tidak berbentuk pipi, halus, cembung, dan segala macam bentuk. Bentuknya seperti double piramid karena pengkristalan dari batu arang murni. Makanya ringan dan sangat keras sekali. Untuk mengasah berlian melalui 3 proses. Ini pertama kali batunya akan dipotong menjadi 2 bagian yang tidak sama besar. Pemotongan 1 karat dipotong seujung kelingking kita itu menjadi 2 lebih kurang 8 jam. Hanya untuk memotong 1 karat menjadi 2 bagian. Setelah dipotong, itu mesin potongnya ada di layar. Kemudian akan dihaluskan. Begitu 2 intan beradu yang sudah dipotong jadi 2, yang besar menghaluskan yang kecil menghaluskan yang besar, tepiannya jadi bulat. Ya, yang besar jadi halus. Yang kecil jadi debu atau serbuk intan. Serbuknya tidak kami buang. Di bawah itu ada bak penampung. Untuk menampung semua serbuk intan, kemudian akan dicampur serbuknya dengan minyak zaitun lalu dioleskan ke piringan baja. Tanpa debu intan kita tidak bisa mengasah intan ya. Jadi piringan baja sudah diolesi dengan serbuk intan dan minyak zaitun. Asahan yang pertama kali nggak boleh meleset adalah kiri dan kanan, 2 asahan. Apabila sempurna baru dibalik juga di bagian bawah 2. Asahan 2 kemudian dibalik jadi 4 ya. Kemudian jadi 6 asahan, jumlahnya 12. Kemudian asahan 8, jumlahnya 16. Asahan kuno, asahan simple cut, asahan nenek moyang kita dulu masih sederhana, simple cut. Terakhir 57, inilah asahan berlian. Jadi nanti toko intan berlian, intan yang mentah, berlian yang bulat. 57 asahan. Jadi intan berlian, gak salah lagi ya. Intan berlian, 1 karat intan berlian menghabiskan 2/4 karat intan mentah.
Itulah kenapa batu karatnya mahal sekali. Asahan yang terbaru namanya Royal 201. Jumlah asahannya 4 kali lipat lebih banyak, 201 asahan. Tidak kami perjualbelikan di tempat lain, patennya 25 tahun. Kenapa? Karena Raja Belanda King Willem Alexander memberikan gelar royal pada pabrik Koster karena keberadaannya yang tertua. Jadi di tepian batunya mulai 1/4 karat yang paling kecil, tidak bisa asal lebih kecil dari 1/4 karat. Nanti kita lihat di ruangan nomor 5. Sejenak kita lihat itu proses pengasahannya 2 ke 4 dan seterusnya. Asahan berlian 57 asahan dan Royal 201. 4C kalau beli diamond nanti lihat sertifikatnya ya, karat, clarity dan cut nanti akan dijelaskan di ruangan. Nah ini batu mentah koinol sebelum dimasukkan di mahkota masih pakai tenaga kuda dan tenaga uap. Masih banyak asahan lainnya. Yang di layar dilihat itu adalah berlian terkecil di dunia, rekornya setitik debu, lebih kecil dari pasir. Yang mengasah ibu yang di ujung, Ibu Pauline, ya, rekor dunia tak terpecahkan sejak tahun 94. Nah, dialah pengasah perempuan terbaik kita ya. Dan masih banyak lagi mahkota di museum kita di gedung terakhir Diamond Museum. Dan kita sekarang akan melihat batu lepas di ruangan nomor 5. Di sini yang masih mahkota silahkan, mahkota dan tongkat raja. Nah guys, ini contoh-contoh perhiasan. Tuh, 1.400 euro. Nah, si ibu ini nih yang pemegang rekor dunia. Indonesia penghasil intan nomor 10 di dunia. Yang pertamanya Afrika Selatan. Tambang adalah tambang emas, tambang minyak, tambang batu bara, tambang tambang banyak kan. Nah, kalau bukan itu saya termasuk hasil, bukan tergantung tambang. Rampokan masih banyak di sana, ya. Jadi negara ini nggak punya tambang intan. Belanda mengakui perangan Indonesia ya. Belanda mengakui, pokoknya apa yang dilakukan saat itu Belanda mengakui ya. Bahkan 30 tahun lalu hasil jarahan, hasil rampokan sudah dibalikin ke Indonesia. 30 tahun lalu ya, sebanyak 35-40% dibalikin, tapi ke salah tangan. Ya, karena kan tambang Indonesia yang baru banyak banget ya. Jadi ya itu hilang tuh barang. Masa gamelan emas bisa ada di Dubai, gamelan bisa terbang ya Wak, ya Allah. Terus ada lagi songket bisa di New York. Itu hebat banget. Nah, tahun lalu udah dibalikin lagi sekitar 40% lagi. Karena Indonesia meminta negara ini untuk dibalikin karena gara-gara masalah songket, terus pahat, apalagi ya batik yang katanya banyak dimiliki oleh negara-negara lain. Nah Indonesia duluan kan, akhirnya dibalikin oleh Belanda. Belanda pun mengakui. Cuma saya nggak ada sih rendang ya, udah jadi gitu, soalnya nggak ada. Soalnya diakui lagi ya. Tapi nggak sih, untungnya ada chef terkenal Inggris yang sudah confirm ke dunia bahwa rendang itu dari Indonesia. Ya hebat kan, ya banyak ngakuin. Hijau meong kan, karena serapan dari warna emasnya. Luar biasa. Bu salam buat ini buat Mega ya Bu. Itu bagus banget ya. Tuh benih Oma ya. Tuh.